Timnas Indonesia tidak akan menang melawan Bahrain karena ego Patrick Kluivert. Ya, Timnas Indonesia tidak akan bisa mengalahkan Bahrain kalau ikut ego dari Kluivert. Mari kita bahas bersama Bola Bang War ya, terkait Timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain nantinya. Dan kita akan analisa bagaimana jalannya pertandingan, prediksi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jikalau bermanfaat. Dan disclaimer kawan-kawan, ini tidak ada kaitannya dengan nasionalisme karena ini murni analisaku. Yang pertama-tama harus teman-teman ketahui, Indonesia akan menghadapi Bahrain ya malam ini jam 20.45 WIB live di RCTI. Ya, dimana Timnas Indonesia juga sudah mengumumkan skuad 23 nama yang akan dibawa ketika nanti berhadapan dengan Bahrain di GBK. Ya, inilah nama-nama yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert nanti ketika berhadapan dengan Bahrain. Tapi uniknya, sepertinya Timnas akan kalah dan tidak bisa menang melawan Bahrain karena ego dari Patrick Kluivert. Ya, bagaimana tidak, Patrick Kluivert mengklaim akan bermain menekan dan menyerang sejak awal melawan Timnas Bahrain. Ini akan berbahaya bagi Timnas Indonesia. Pasalnya dia sudah pernah berjumpa Bahrain dan bermain menyerang. Hasilnya kalah total. Ya, bagaimana tidak, di bawah asuhan Kluivert, Curacao bermain ofensif ya, menyerang total. Hasilnya mereka kalah 4-0 melawan Bahrain di ajang uji coba. Dan kalian harus tahu, Bahrain ini tim yang bisa mengalahkan Australia di kandang Australia dengan skuad full. Dan bisa menahan Australia di kandang mereka dengan skuad full Australia. Kita dibantai 5-1. Jadi nggak heran saya berani mengklaim dari sekarang, kalau Indonesia bermain menyerang mengikuti ego dari Kluivert, kita akan kalah melawan Timnas Bahrain. Ya, ini tidak suka harus kita bilang kawan-kawan. Kalau enggak, nanti fans kecewa. Ya, bagaimana tidak, fans akan kecewa. Karena sebelum laga saja Patrick Kluivert sudah pesimis ya. Dimana Patrick Kluivert mengatakan lawan Bahrain nanti tidak akan mudah, kami terus bekerja keras. Dan dia bilang tidak menjamin atau tidak bisa meyakinkan fans untuk menang nanti ketika melawan Bahrain. Itu kata Kluivert. Sedangkan pelatih Bahrain yakin bisa mengalahkan Indonesia karena sebenarnya mereka bermain cukup baik ketika bermain di Jepang kemarin. Dan bilang kami akan menunjukkan di 3 pertandingan lainnya. Artinya melawan Indonesia mereka akan menunjukkan bagaimana pola permainan Bahrain. Sebenarnya Bahrain ini bisa kita analisa kawan-kawan ya. Ini dari 3 pertandingan ke belakang kita analisanya. Ditonton sampai selesai. Yang pertama kita analisa ketika Bahrain melawan Australia di kandang mereka. Mereka bermain imbang 2-2 dengan skuad Australia full ya. Dimana formasi yang digunakan adalah 4-4-2. Dan harus teman-teman ketahui, Bahrain ini unggul hingga menit 80-an, 90-an. 2-1 atas Australia sebelum disamakan oleh Yengi. Artinya mereka cukup kuat kawan-kawan. Ketimbang Australia cukup kuat mereka. Ya, bisa dilihat ya, ini statistik ya. Dimana penguasaan bola 41 berbanding 59. Tetapi 2 shot dari Bahrain on target, dua-duanya menjadi gol. Ini berbahaya bagi Timnas Indonesia. Jikalau Bahrain menggunakan pola ini berbahaya. Karena mendekati 50-50 ya, mendekati 50-50. Indonesia menyerang, Bahrain juga menyerang. Dan apabila Indonesia menyerang total, ini yang berbahaya. Ya, Indonesia menyerang total seperti Australia, itu akan berbahaya untuk Timnas Indonesia. Ya, bagaimana tidak, kita belajar dari Australia kemarin ya, ketika garis pertahanan begitu tinggi, kita kebobolan gara-gara terlalu tinggi garis pertahanan. Ya, bisa dilihat ya, ini garis pertahanan Indonesia ketika melawan Australia. Kalau kita menyerang seperti ini, kita dipastikan akan kalah melawan Timnas Bahrain. Saya berani jamin. Kenapa saya berani jamin? Karena ini Jepang ya, ketika Bahrain melawan Jepang, itu Bahrain menggunakan formasi 4-2-3-1. Mereka bertahan total. Dan Jepang kesulitan menghadapi Bahrain. Itu di kandang Jepang. Bukan di kandang Bahrain, di kandang Jepang. Ya, saat melawan Jepang ya, mereka hanya menguasai 39%. Jepang 61% full menyerang Jepang. Dengan 3 peluang dan hanya 2 gol yang bisa diciptakan. Dari 12 tembakan off target ya. Sedangkan Bahrain 7 tembakan. Artinya ini berbahaya apabila kita bermain menyerang total melawan Bahrain. Tapi harus teman-teman ingat, Bahrain ini bukan tanpa kelemahan ya. Bahrain bukan tanpa kelemahan. Kita kembali ke laga Australia. Ketika melawan Australia, Australia itu bisa menciptakan gol dengan garis pertahanan Bahrain yang tinggi. Mereka mampu menerobos ke area pertahanan Bahrain. Artinya Australia lebih bermain bertahan kawan-kawan. Australia aja bermain bertahan, ngandalin counter attack. Kita seharusnya bisa seperti ini.
kita biarkan garis pertahanan Bahrain lebih tinggi dari kita sedikit. Kemudian kita bisa melakukan counter attack dengan dua pemain, Ole Romani dan Ragnar Orotmangun tentunya. Namun ini yang harus diwaspadai dari Bahrain. Bahrain bermain defense compact. Lihatlah, ketika tendangan penjuru Bahrain, semua pemain Bahrain berada di kotak penalti. Semua pemain Bahrain berada di kotak penalti. Ketika mereka diserang, lihat nih, lihat ketika mereka diserang, 10 pemain berada di area sendiri. Artinya mereka bermain defense compact. Ini yang harus diwaspadai kalau kita bermain menyerang. Tapi kalau kita bermain sedikit bertahan, itu nggak ada salahnya teman-teman ya. Kita bisa, pasti kita bisa mengalahkan Bahrain. Tapi kalau kita ikut ego clever, ya selesai timnas Indonesia tidak akan bisa menang melawan timnas Bahrain. Ya karena Australia dan Jepang saja kesulitan melawan Bahrain ya ketika menyerang. Pertanyaannya, apakah kita selevel dengan Jepang dan Australia? Tidak, saya bilang ya, tidak. Nah, jadi tidak ada salahnya dengan bermain bertahan. Bermain bertahan bukan aib. Boleh digunakan dalam sepak bola, bukan aib. Kalau teman-teman nggak percaya, ini saya kasih nampak videonya ya. Maybe the ball's just a little bit too heavy for Yankee. Running off the ball from the fullback. Nice turn from him. Crosses a good one. Oh my, got to it, but couldn't direct the header on target. Bisa dilihat kan video tadi bagaimana mereka defense compact bertahan total melawan timnas Australia. Tapi ketika mereka menyerang, mereka memiliki celah di belakang. Ini harus dimanfaatkan oleh Kluivert dan kawan-kawan ya. Dia harus paham ini, kalau Bahrain ini, kalau mereka menyerang pasti akan ada celah mereka seperti Indonesia. Artinya kita harus sedikit bermain bertahan, berani bermain bertahan, tidak usah terlalu menyerang. Karena kalau kita ikut ego Kluivert, kita pasti kalah. Saya berani jamin itu. Lebih baik kita bertahan di awal sedikit dan kita melakukan counter attack. Itu akan jauh lebih efektif untuk timnas Indonesia mengalahkan bahkan pernyataan saya ini seperti diaminkan oleh Alex Pastur ya, bukan Kluivert tapi Alex Pastur. Dia bilang, "Saya hanya fokus pada kemenangan sekalipun harus menggunakan formasi 9-0-1." Ini kata Alex Pastur, bukan kata saya. Kata Alex Pastur. Jadi apa saja pernyataan saya sebelum-sebelumnya itu juga sepertinya selaras dengan Alex Pastur ya. Jadi saya nggak tahu Peter Kluivert bagaimana menganalisanya. Kita sebagai pengamat sepak bola, pengamat timnas, pasti kebanyakan paham ya bagaimana pola permainan yang cocok terhadap timnas. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Let's go.